Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah pertemuan raya secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita satukan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memulai ibadah pertemuan raya secara online. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, di tempat masing-masing, namun kami percaya Engkau ada hadir bersama kami untuk memulai ibadah pertemuan pada pagi hari ini. Bapa, ampunilah kesalahan kami Bapa, yang seringkali kami melukai hati-Mu, yang seringkali kami mengecewakan hati-Mu. Namun kami mau berubah, mau mengikuti jejak putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk hidup makin berkenan, untuk hidup makin taat kepadamu dan menyukakan hati-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, sebentar para hamba-hamba-Mu, baik WL, singer, pemain musik, ingin memberikan penyembahan kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu agar apa yang dipersembahkan semua ini boleh menjadi kesukaan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar juga Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau juga pakai Bapak Pendeta Hermawan untuk memberitakan, menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, sesuai dengan hati dan pikiran-Mu Bapa. Dan akan dilanjutkan dengan ibadah perjamuan kudus. Kiranya juga Engkau hadir, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang menebus dosa kami, agar kami selalu ingat akan kasih dan pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan seluruh pesan-pesan yang disampaikan melalui Bapak Pendeta Hermawan Wijaya, untuk kami boleh belajar lebih mengerti akan isi hati-Mu dan pikiran-Mu, dan kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi untuk semua sidang jemaat GSKI Cross dan jemaat suara kebenaran Injil yang di mana aja. Kita akan memuji Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk menyenangkan Tuhan, bahwa pujian kita kepada Tuhan, aku percaya kepadamu, walau kadang kita tidak mengerti apa yang menjadi jalan Tuhan bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, aku percaya kepadamu Bapa. Aku percaya kepadamu,
walau ku tak mengerti, tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi bermain, anak yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua salai Tuhan. Katakan, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, melangkah langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi bermain, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua salai Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun aku tetap percaya kepada Engkau Bapa. Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi bermain, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua salai Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Katakan, bawa aku ke sana, bawa aku ke sana. Ajar aku setia Tuhan, ajar aku setia,
Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita bergirang menyanyi buat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Pikiranku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganmu. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit biru. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit biru. Kasihnya sungguh sempurna. Katakan lebih sungguh. Kasih Tuhan itu sempurna bagi kita. Kasihnya lebih luas dari samudra dan lebih tinggi dari langit. Haleluya. Dia selalu pedulikan umatnya, sampai
kasih-Nya sungguh sempurna bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Kita nyanyikan pujian, ku berharga di matamu. Kita adalah anak-anak yang diciptakan oleh Tuhan, istimewa di mata Tuhan. Apa yang dapat kita balas kasih daripada Tuhan? Kita, ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku, Kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang kecil, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku, Kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertimu, bahkan mati di kayu salib yang kecil, menebus semua dosaku. Katakan lagi, ku berharga di matamu Tuhan. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku, Kau rela mati bagiku Tuhan. Rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang kecil, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu.
yang menjadi pengakuan kami Bapa? Apa yang dapat aku balas Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan? Apa yang dapat kami balas Tuhan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan? Untuk menebus dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua keluar dari hati-Mu Bapa. Apa yang menjadi Tuhan mau-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sidang jemaat yang ada. Engkau urapi Tuhan mulut lidah hamba-Mu Pak Hermawan Wijaya Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu, Injil kebenaran-Mu Tuhan yang akan disampaikan boleh Tuhan menguatkan hati kami, iman kami, dan boleh Tuhan memproses setiap kehidupan kami, dan proses itu boleh menjadikan Tuhan perubahan dalam kehidupan kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh berubah dan berubah untuk hidup berkenan di hadapan Engkau, tidak bercacat celah di hadapan Engkau, dan hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan hidup seperti Engkau Tuhan. Ini Tuhan yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Hanya Tuhan otoritas dan kuasa-Mu yang bekerja Tuhan untuk hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan sebentar. Shalom, selamat pagi para pencinta suara kebenaran dan jemaat GSKI Cross Cirebon. Senang hari ini kita kembali berkumpul untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari saudara bisa mencari tempat duduk yang nyaman dan kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kita sering mendengar dan sering kali kita membaca berbagai pendapat dari para pakar atau daripada orang-orang yang mengerti atau yang mempunyai ilmu. Apa arti daripada hidup ini sebenarnya? Kita seringkali mendengar bahwa ada yang berkata bahwa hidup ini hanya di dunia ini saja. Paham-paham tertentu mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam dunia selesai, ya sudah selesai. Tapi ada pakar tertentu juga, kita dalam hidup dunia ini adalah kesempatan untuk kita terus berbuat baik. Sehingga kelak nanti setelah kita dipanggil, setelah kita meninggal, maka kita akan mendapat bagian di dalam keabadian. Nah, yang sangat disayangkan adalah ternyata banyak juga orang Kristen yang tidak tahu pasti apa sebetulnya arti daripada kehidupan ini sebenarnya. Banyak orang Kristen diparkir, banyak ajaran-ajaran diparkir di dunia ini. Seolah-olah kekekalan itu sesuatu yang sudah pasti dan pasti diraih. Yang paling penting adalah kita hidup di dunia ini, boleh kita senang-senang, boleh kita terparkir, boleh kita memikirkan hanya untuk dunia ini saja. Bagian kekekalan itu tidak perlu kita pikirkan lagi. So, kita harus sadar dan harus menyadari bahwa hidup manusia di dalam dunia ini merupakan perjalanan. Yang namanya perjalanan ada awal dan ada akhir. Namanya perjalanan itu memiliki satu tujuan yang jelas. Nah, termasuk kita sebagai orang Kristen, saudaraku. Kekristenan sangat berbeda dengan agama.
Karena saking banyak pemikiran-pemikiran tentang kehidupan dunia ini, apa arti hidup ini, apa arti daripada tujuan hidup ini, maka muncul agama-agama. Muncul orang-orang yang membawa agama ke dalam dunia ini. Lalu di dalam agama itu diajarkan satu dan lain hal bagaimana supaya kita bisa masuk surga. Lalu dalam ajaran agama itu diajarkan bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya manusia hidup. Tetapi berbeda sekali dengan kekristenan, saudaraku kasih di dalam Tuhan. Kekristenan itu bukan agama, tetapi kekristenan itu adalah jalan hidup. The way of life. Kekristenan mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sarana saja. Oleh sebab itu, saudara, kekristenan mengajarkan karena kehidupan kita adalah jalan hidup. Kehidupan manusia itu jalan hidup. Maka hidup di dalam dunia ini bukan tujuan. Tujuan yang sebenarnya di dalam kehidupan kekristenan adalah bagaimana kita hidup di dalam kekekalan. Bukan hanya masuk ke dalam kekekalan saya, tapi hidup di dalam kekekalan. Oleh sebab itu jalan hidup yang kita lalui seharusnya adalah merupakan proses bagaimana kita semakin dewasa dan semakin mengerti dan mengenal akan Allah yang telah memberikan tujuan atas hidup manusia, yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan judul menembus batas. Inilah yang sebetulnya orang Kristen harus miliki. Pandangan orang Kristen harus bisa sampai menembus batas, saudaraku kasih di dalam Tuhan. Bukan hanya memandang di dalam keadaan dunia ini saja. Makanya gak heran banyak orang Kristen selalu hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran. Banyak orang Kristen di dalam hidupnya selalu dipenuhi oleh ketakutan. Oleh sebab itu kekristenan itu harus bisa sampai menembus batas. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Nah, saudaraku, ini tulisan Paulus. Paulus dengan jelas berkata bahwa kami itu tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Saudara, Paulus membuka satu pengertian yang sangat luar biasa. Paulus menginginkan orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, orang yang benar-benar menjadi anak-anak Allah, seharusnya tidak lagi memperhatikan yang kelihatan. Seharusnya kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Dalam pengertian yang tidak kelihatan itu adalah kita harus sampai berani menembus batas apa yang terjadi di luar yang kelihatan. Kalau secara jujur, secara jujur yang kelihatan itu sebetulnya hanya ilusi belaka. Dan banyak orang berkata yang kelihatan itu ada realitas hidup. Tetapi kalau boleh saya katakan di dalam kekristenan yang kelihatan itu ilusi. Sebetulnya bukan hanya di dalam kekristenan, tetapi di dalam kehidupan manusia yang kelihatan itu adalah ilusi. Kalau kita renungkan apa yang kita kelihatan, apa yang kita kejar, apakah harta, apakah uang, apakah kedudukan, apakah sesuatu yang kelihatan, yang menjadi kepuasan-kepuasan kita. Kalau boleh kita jujur, itu ada akhirnya. Ada waktunya berakhir, dan semua yang ada dalam dunia ini pada saat kita meninggal tidak pernah lagi bisa dibawa. Oleh sebab itu kita jangan sampai terjebak oleh apa yang disebut dengan kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah ilusi. Melainkan yang tidak kelihatan itu adalah realitas hidup. Nah, kita harus berani, kita harus belajar bagaimana kita bisa menembus batas pandangan kita. Bahwa kita lebih konsen, lebih tertuju kepada realitas hidup. Apa itu realitas hidup?
realitas hidup kita adalah satu saat kita pasti mati. Satu saat pasti kita meninggal. Satu saat, saudaraku. Kalau kita melihat hari-hari ini dengan keadaan negara kita yang tercinta Indonesia sedang mengalami pandemi, setiap hari saudaraku, yang meninggal itu begitu banyak. Bahkan menembus angka tertinggi dari yang meninggal. Ini satu kenyataan bahwa manusia tidak bisa hidup selama-lamanya. Ini satu kenyataan bahwa manusia hidup itu hanya sementara. Dan ada satu realitas hidup bahwa setelah meninggal ada satu kehidupan yang lain. Kehidupan yang lain ini bersifat kekal. Inilah realitas di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus mengerti ilusi hidup dan realitas hidup. Kita harus bisa menembus batas. Yang ilusi jangan dijadikan realitas, yang realitas jangan dijadikan ilusi. Kebanyakan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya tidak bicara orang yang belum mengenal Tuhan, tapi kebanyakan kita sebagai anak-anak Tuhan mengubah apa yang realitas menjadi ilusi, apa yang menjadi ilusi menjadi realitas. Seolah-olah kerajaan Allah, seolah-olah bahwa surga dan neraka itu hanya ilusi belaka. Mumpung kita hidup di dalam dunia ini, inilah realitas hidup kita. Inilah yang harus kita gumuli, inilah yang harus kita perjuangkan bagaimana kita hidup sukses di dalam dunia ini. Ini bagus, aku. Tetapi jangan lupa, kesuksesan dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Kita harus lebih tinggi lagi, sukses di dalam kekekalan. Bagaimana kita mengumpulkan harta, bagaimana kita dengan hawa nafsu kita mengumbar hawa nafsu kita, mengumpulkan hal-hal yang sementara ini. Dan satu kali setelah kita dipanggil Tuhan, semuanya tidak ada satupun yang bisa dibawa. Oleh sebab itu, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, mari kita tangkap apa yang Paulus katakan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang tidak kelihatan. Artinya Paulus berkata, aku tidak akan pernah mau memperhatikan yang ilusi. Ini seperti berbanding terbalik dengan dunia ini. Yang kelihatan disebutnya realitas. Tetapi Paulus katakan, ini aku tidak mau memperhatikan yang kelihatan, yang merupakan ilusi, yang sebentar ada dan sebentar hilang. Manusia itu seperti bunga rumput. Hari ini ada, besok bisa hilang. Manusia itu singkat hidupnya, saudaraku. Mari kita memperhatikan sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu yang realitas dalam hidup ini. Ini realitas, saudaraku. Tidak bisa disangkal siapapun juga bahwa manusia itu pasti satu saat meninggal. Satu saat manusia akan meninggalkan dunia ini. Mau berapapun umurnya, mau berapapun usianya, tidak peduli, satu saat pasti dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku kasih di dalam Tuhan, kita harus belajar bagaimana kita menghadapi realitas kehidupan ini. Kita harus berani memandang, menembus batas. Wah, ini nggak gampang memang, saudaraku. Untuk menembus batas ini tidak gampang. Nah, kita belajar satu hal. Kita belajar dari satu hal yang Abraham lakukan. Saudaraku, di dalam firman Tuhan kita diajarkan tentang iman. Nah, iman mengajarkan kita, saudaraku, memandang sampai menembus batas. Dan iman ini harus bertumbuh dari satu iman kepada iman yang lain. Dan iman ini harus kita hidupi, harus kita kembangkan iman ini, saudaraku. Ya, seperti Abraham, saudaraku. Ya, mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Apakah iman? Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari pengertian iman ini saja, saudaraku, sebetulnya ada sesuatu hal kejanggalan. Apa saat kejanggalannya? Ya, iman dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Apa yang diharapkan? Yaitu ada satu bukti, dan dikatakan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kan satu hal yang aneh. Tidak kita lihat, tetapi itu merupakan satu bukti. Sesuatu yang kita harapkan dasarnya adalah iman. Pengertian di sini jangan salah. Terlalu banyak orang Kristen
Dasar yang kita harapkan adalah iman itu dasar yang segala sesuatu yang kita harapkan. Adalah kita mengharapkan hal yang duniawi, hal-hal yang kelihatan. Padahal di sini dikatakan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita belajar di dalam Ibrani ini, saudara, ada seorang tokoh yang bernama Abraham. Dia merupakan tokoh bapak orang yang beriman. Ayat yang ke-8 berkata begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena imannya tinggal di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub dan turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun Allah. Bayangkan saudara, perhatikan baik-baik. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Nah, karena iman Abraham taat. Jadi dasar daripada Abraham taat adalah bukan hanya sekedar taat, tetapi Abraham memiliki iman percaya bahwa pada saat Allah memanggil untuk keluar dari negeri Ur Kasdim untuk menuju satu negeri yang tidak tahu dia tuju kemana, saudaraku, dia taat. Kenapa dia taat? Kenapa dia memiliki iman? Dan dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itu nggak kelihatan. Tapi Abraham punya ketaatan, punya satu bukti bahwa ada satu kota yang nanti memiliki dasar yang benar. Iman adalah dasar segala sesuatu. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, itu nggak kelihatan, saudara. Tetapi Abraham mau taat. Ayat yang ke-13, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan. So, aku perhatikan. Kalau dasar daripada iman kita hanya sesuatu yang kelihatan, so, ini adalah satu bukti pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Abraham, engkau akan memperoleh satu kota, satu negara, satu tanah. Dia tidak terima, saudara. Dia tidak menerima janji itu. Yang menerima janji itu adalah ya bangsa Israel itu, saudara. Tetapi Abraham memiliki satu iman berkata jauh melihat ke depan. Abraham percaya dan jauh melihat ke depan dan melihat kota itu melambai-lambai kepadanya. Nah, saudaraku, kita harus memiliki perspektif seperti ini. Kalau kita sebagai orang Kristen dan kita sadar di dalam Alkitab itu berbeda iman yang diajarkan oleh agama-agama, saudara. Ya, di dalam Alkitab jelas diajarkan tentang satu iman yang bisa harus jauh melihat ke depan. Jauh melihat ke depan. Kenapa saya katakan jauh harus melihat ke depan? Karena kita sebagai orang percaya itu percaya sungguh-sungguh bahwa tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa kota yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti ada. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ini berkata bahwa aku akan kembali ke rumah Bapa dan aku akan membawa engkau pulang. Aku akan membangun rumah bagimu. So, kalau kita tidak bisa memandang menembus batas, kita akan terbengong sendiri, saudara. Seperti apa ya? Apa rumah di sana mau seperti apa? Lalu apakah benar di sana Tuhan Yesus menyediakan rumah? So, kita tidak bisa dengan keyakinan belaka. Kita tidak bisa dengan keyakinan hanya, oh ya aku pasti masuk surga. Nggak bisa. Itu harus kita imbangi. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan kita di muka bumi ini. Selama kita hidup, kita harus imbangi perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana perbuatan-perbuatan kita mencerminkan pandangan kita sampai menembus batas. Sekali lagi, perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup di dalam dunia ini harus mencerminkan bahwa kita memiliki iman. Karena kenapa kita memandang sampai jauh menembus batas. Dan saya yakin orang Kristen yang demikian pasti hidupnya akan semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa. Saya tidak berkata bahwa keselamatan karena perbuatan kita. Tidak. Keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi kita memasuki pintu gerbang keselamatan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jadi saudaraku, kekristenan itu jalan hidup yang semakin jelas sebetulnya. Semakin jelas dalam apa? Kalau kita berani menembus batas di dalam apa yang kita lihat, semakin jelas bahwa jalan hidup kita
semakin jelas kita mau kemana, dan semakin jelas apa yang harus kita lakukan hari ini. Selama kita masih ada kesempatan untuk bernafas dan hidup, selama itu juga adalah kesempatan bagi kita untuk cepat berubah. Bagaimana kita bisa sampai kepada kekekalan itu, kehidupan yang kekal, kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Jadi suatu pandangan kita dalam kehidupan dunia ini hanya sarana saja. Sekali lagi sarana. Saudara, kalau diberkati dengan kendaraan, dengan mobil, dengan rumah, itu hanya sarana bagaimana kita bisa menjalani hidup ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Jangan menjadi tujuan hidup kita. Saudaraku, dunia ini bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kekekalan. Tujuan hidup kita adalah langit baru dan bumi yang baru. Kalau kita mengaku sebagai Kristen, maka semakin hari kita harus semakin benar-benar mengerti bahwa kita mau sampai tujuan, yaitu langit baru, bumi baru. Oleh sebab itu jalan hidup kekristenan yang benar adalah bagaimana kita berjuang, berproses untuk mengubah habitat kita menjadi habitat rohani. Habitat duniawi menjadi habitat rohani. Kehidupan kekristenan yang benar adalah bagaimana kita berjuang, bagaimana kita berproses. Nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh dunia ini, kita rubah menjadi nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi bukan kita mengejar dunia ini, tapi kita mengejar bagaimana keberkenanan kepada Allah, supaya kita bisa menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau boleh saya katakan dengan bahasa yang lain, sudah bertahun-tahun kita hidup di dalam habitat dunia ini. Sudah terbiasa dengan gaya hidup dunia ini. Sudah terbiasa dengan pola pikir dunia ini. Sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Setelah kita mengenal Tuhan, mendapat kasih karunia bagaimana kita diselamatkan, bagaimana Allah mengembalikan manusia kepada rancangan semula melalui yang mulia Tuhan Yesus. Dari situ kita harus sudah mengerti bahwa habitat dunia tidak ada tempat di surga. Habitat dunia tidak ada tempat di dalam kekekalan. Kita harus cepat mengubah dari habitat duniawi menjadi habitat kerajaan Allah. Habitat duniawi kita harus berubah menjadi habitat langit baru, bumi yang baru. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa kita hidup di dalam langit baru dan bumi yang baru. Kita harus cepat berubah. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan Yesus katakan kita harus pikul salib dan sangkal diri, itu adalah salah satu sarana supaya kita tidak mencintai dunia ini. Itu adalah salah satu sarana supaya kita tidak berjuang untuk kesenangan-kesenangan dunia ini. Walaupun tetap kita ada di dalam dunia ini, kita harus berjuang, bekerja dengan baik, bisnis yang baik, mencari uang yang banyak juga tidak masalah. Tetapi dengan satu tujuan, ini adalah kendaraan. Ini adalah sarana bagaimana kita perjuangan yang sesungguhnya, perjuangan yang realitas hidup ini adalah bagaimana kita mencapai langit baru, bumi yang baru. Dan kalau kita tidak bisa menembus batas ini, ya maaf, kita tidak akan mungkin bisa berkenan. Kita akan senang di dalam dunia ini. Kita akan terparkir di dalam dunia ini. Kita akan hidup nyaman di dalam dunia ini. Padahal kebahagiaan dan kenyamanan yang sesungguhnya adalah kalau kita bersama dengan Bapa di surga. Betul, kalau kita mau nyaman dan bahagia, hanya kita ada nanti di langit baru dan bumi yang baru. Itulah kebahagiaan dan kenyamanan kekal. Itulah sebetulnya yang harus menjadi satu tujuan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang pertama, nanti saudara baca sendiri Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ke yang 24. Dikatakan kalau aku hidup bagi Kristus. Bahkan dikatakan selanjutnya dan mati adalah keuntungan. Wow, keren loh. Paulus sampai berani berkata mati adalah keuntungan. Bisakah kita berkata bahwa kita adalah mati adalah keuntungan? Justru kalau kita melihat jangankan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang katanya sudah pasti masuk surga, orang yang menjadi anak Tuhan, menjadi murid Kristus pun takut menghadapi kematian.
Paulus tidak demikian. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati. Kenapa? Paulus bisa berani, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena dia berhasil. Pandangan dia menembus batas, saudara kasih dalam Tuhan. Dia berhasil sampai menembus batas. Tetapi di dalam ayat yang ke-22 Paulus berkata gini, kalau aku hidup, artinya kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi aku, berarti hidupku ini harus memberi buah, bekerja memberi buah. Jadi saudaraku, ini pernyataan Paulus ini luar biasa. Hidup yang ada sekarang ini hanya bagi Kristus, karena dia berhasil menembus batas. Dan mati adalah keuntungan, karena dia sukacita, kebahagiaan yang abadi. Sukacita yang abadi kalau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan Bapa di surga. Tetapi kalau sampai kita belum sampai mati, berarti apa? Aku hidup di dalam dunia ini bekerja, memberi buah. Jadi, saudaraku, orang yang mengerti tentang menembus batas, yang bisa memandang sampai menembus batas, bukan berarti dia tidak boleh bekerja. Bukan berarti dia diam hanya doa saja. Enggak. Harus bekerja. Tetapi pekerjaan yang kita lakukan harus memberi buah. Buah untuk siapa? Untuk Bapa sendiri. Seringkali dalam hidup kita ini, saudaraku, merasa pengen menikmati Allah. Tetapi selama kita hidup di dalam dunia, kita harus bisa dinikmati oleh Allah. Memberi buah bagi siapa? Bagi Bapa, supaya Bapa dimuliakan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Memberi buah bagi siapa? Memberi buah bagi sesama. Supaya setiap orang melihat Kristus dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam dunia harus maksimal. Justru orang yang menembus batas, apa yang dikerjakan akan semakin maksimal. Karena dia mengerti bahwa hidup ini sementara, harus maksimal. Karena tujuan hidup yang sesungguhnya adalah kekekalan. Tujuan hidup yang sesungguhnya nanti di langit baru dan bumi yang baru. Tetapi selama aku masih hidup di dalam dunia ini, aku hanya mau memberi buah. Mari kita harus memiliki sikap ini. Kita harus memiliki sikap seperti Paulus. Sampai kepada satu level, sampai kepada satu tingkatan, kita tidak lagi memperhatikan yang kelihatan, tetapi kita memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan. Bisakah kita sampai kepada posisi ini, saudara? Bisakah kita sampai kepada level ini? Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap ini. Saya merasakan mungkin saudara pun baru kalau sekali mendengar akan sulit untuk mengerti ini. Tapi coba saudara renungkan. Setelah mendengar kebenaran ini, saudara renungkan. Bagaimana kita mencapai level tinggi Tuhan? Bagaimana aku bisa melihat sampai menembus batas? Bagaimana Tuhan supaya aku bisa melihat bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu bisa aku lihat? Suatu kita harus banyak baca firman tentunya. Sehingga rema itu akan mengubah pandangan kita. Rema itu akan mengubah apa yang kita lihat dari yang kelihatan menjadi yang tidak kelihatan. Bisa menembus batas. Saya tidak bicara tentang dimensi keempat lah apa iman. Saya tidak bicara tentang itu. Tapi saya hanya ingin bicara sesuatu yang tidak kelihatan itu kekal. Itulah realitas hidup itu, saudara. Saya tidak bicara tentang mengajarkan tentang iman dan nanti terwujud di dalam kenyataan doa. Saya tidak berbicara bagaimana kita harus mendapatkan keinginan-keinginan daging, keinginan di dalam dunia ini. Tapi saya ingin berdoa untuk saudara semua. Saya ingin supaya saudara menangkap ini supaya saudara bisa menembus batas. Saudara kasih di dalam Tuhan, saya rindu supaya saudara benar-benar menangkap ini. Bahwa saudara tidak bisa hidup berkenan di hadapan Allah kalau kita tidak berjuang untuk bagaimana berkenan kepada Allah. Tetapi kita tidak akan pernah bisa berjuang untuk berkenan kepada Allah kalau pandangan hidup kita hanya terus kepada keduniawian. Kalau apa yang kita lihat hanya melihat dunia ini, hanya melihat yang sementara ini. Tapi hari ini saya akan mengajak kepada saudara untuk ayo kita mandang kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, kerajaan Allah itu bukan ilusi. Kerajaan Allah itu adalah realitas. Justru saudaraku, yang merupakan ilusi adalah dunia ini.
Dunia ini hanya sementara, kita adalah musafir. Dunia ini hanya sementara, sebentar saja ada, langsung hilang, sebentar hilang. Ya, ini terbukti dengan kondisi sekarang keadaan ini. Banyak sekali orang-orang kaya yang memiliki harta yang begitu banyak, saudaraku. Meninggal hanya karena COVID. Meninggal karena penyakit virus COVID ini. Dan dia tidak bisa bawa hartanya, dia tidak bisa bawa apapun juga. Sekali lagi saya ingin membawa saudaraku, miliki konsep berpikir bahwa kerajaan Allah ini bukan ilusi, tapi kerajaan Allah ini adalah realitas. Saudaraku, kita belajar yuk, bagaimana kita bisa memandang sampai menembus batas. Yang pertama, saudaraku, saya ingin mengajarkan bagaimana kita bisa memandang sampai menembus batas, ya. Saudaraku, saya percaya saudara mau bisa memandang ini, ya. Kalau saudara mungkin masih aduh ini terlalu tinggi atau terlalu sulit untuk diterima, saudaraku, saya maklum, mungkin sulit untuk diterima. Tetapi saudara terus belajar, saudara terus renungkan ini dan berdoa kepada Tuhan begini, Bapak, aku mau untuk menembus batas. Pandanganku menembus Tuhan pasti akan nyatakan itu. Saya awalnya juga, saudaraku, saya awalnya juga seperti itu. Waktu Tuhan sendiri memberikan kepada saya satu rema kata tentang menembus batas. Saya sendiri bingung, apa itu menembus batas? Seperti apa wujudnya? Bagaimana kita bisa menembus batas? Tetapi saudaraku, saya belajar, terus belajar, dan sampai sekarang semakin hari semakin jelas. Semakin hari semakin jelas bagaimana kita harus menembus batas. Ya, seperti Yesus mengajarkanmu kepada orang kaya, jual semua hartamu, ikut aku. Itu Yesus sedang mengajarkan menembus batas. Bukan berarti Tuhan Yesus itu kejam, hartanya sudah jual. Saya percaya pun kalau dia sampai menjual hartanya, Tuhan Yesus bisa ganti itu. Tetapi Tuhan Yesus sedang mengajar bagaimana kita bisa menembus batas. Paulus pun berkata, semua aku anggap sampah, karena aku mengerti ada sesuatu yang lebih mulia. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa memandang sampai menembus batas. Hal yang pertama, kita harus betul-betul memperkuat iman kita. Kita tidak boleh kita menjadi lemah di dalam iman. Dunia ini sedang menawarkan sesuatu dengan keindahannya, dengan kenyamanannya. Dunia ini sedang menawarkan kepada kita sepertinya tanda petik menjadi solusi dalam hidup kita. Supaya bagaimana hidup kita itu tidak menderita. Hidup kita akan menjadi nyaman. Saudaraku, kalau kita sudah berkata aku mau menembus batas, perkuat iman. Itu merupakan proses. Dan saya katakan tidak seperti membalikan tangan. Seperti Nuh, dia berani dan bisa menembus batas. Itu yang ada di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Pada saat Nuh diperintah oleh Allah bangun batra, Nuh tidak bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan, mesti apa Tuhan, mana mungkin Tuhan di tempat ini. Rasanya Nuh tidak bertanya seperti itu. Tapi karena Nuh bisa menembus batas, pada saat Allah berkata bangun batra, ada satu proses. Menurut penelitian, batra yang dibangun oleh Nuh itu kira-kira 100 tahun lamanya. 100 tahun lebih, menurut penelitian. Jadi bukan hal yang sebentar, saudaraku. Tapi Nuh mengerti, aku tetap harus lakukan. Dan ini proses kan. Pelan-pelan sampai pada akhirnya terjadi air bah yang begitu besar. Saya percaya Nuh pada saat dia meninggal membangun batra itu, saya percaya Nuh tidak pernah berpikir bagaimana akan terjadi air bah yang begitu besar. Dia hanya berkata begini, oke, aku mau membangun apa yang Allah perintahkan. Musa pun, saudaraku, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-27, Musa memiliki iman meninggalkan Mesir dengan tidak takut, saudaraku. Dan saudaraku tahu 40 tahun dia mengembara di padang gurun. 40 tahun dia ada di Mesir. 40 tahun dia mengembara di padang gurun dan 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Proses terjadi begitu. Allah memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia hanya percaya dan melihat sesuatu yang menembus batas. Dia diperkuat iman di tengah jalan. Kalau sudah perhatikan, begitu banyak tantangan-tantangan. Bangsa Israel mengomel, bahkan mau melempari Musa dengan batu.
Tetapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Musa tetap memandang kepada hal yang tidak kelihatan. Sampai kepada akhirnya Musa naik ke atas gunung Nebo, saudaraku. Saat itu Tuhan hanya memperlihatkan dari jauh tanah perjanjian itu. Dan Musa sekarang sudah mendapat janji Tuhan, yaitu kota yang tidak kelihatan sekarang menjadi satu kenyataan. Oh, masih banyak saudaraku kejadian-kejadian yang ada di dalam Alkitab firman Tuhan. Mereka bukan pada saat diberikan janji tidak hanya langsung, tetapi mengalami proses demi proses. Mau Abraham itu ada satu proses, saudaraku. Demikian juga dalam hidup kita. Saudaraku, kalau boleh saya katakan, saya bukan pesimis, tapi kalau boleh saya katakan, dunia tidak akan semakin baik. Dunia tidak akan bertambah semakin baik, saudaraku. Dunia makin kacau, semakin jahat. Saya kalau merenungkan dunia ini tragis sekali, saudaraku. Banyak orang-orang kecil tertindas. Banyak orang-orang kecil menjadi korban. Tapi kalau kita bisa menembus batas ini, saudaraku, dengan kejadian-kejadian ini kita harus memperkuat iman kita. Iman dalam hal apa? Iman percaya bahwa janji Allah kelak di langit baru dan bumi baru itu makin nyata. Makin kita mengarahkan hati kita kepada Bapa. Makin kita mengarahkan hati kita kepada langit baru dan bumi yang baru. Bukan mengandalkan dunia ini. Di tengah pandemi ini, saudaraku, di tengah-tengah pandemi yang terjadi di seluruh dunia ini, saudaraku, sebenarnya ini merupakan sarana bagaimana kita harus memperkuat iman kita. Sebetulnya ini merupakan sarana kita semakin harus merenungkan segala apa yang menjadi keinginan Tuhan, menjadi nilai-nilai kerajaan Allah. Oh, kalau saya makin merenungkan, saudaraku, pandemi ini, saya tidak lagi merenungkan, waduh bagaimana cepat selesai, bagaimana ini beres. Loh, tetap saya berdoa, tetapi saya merenungkan begini, betapa tragisnya ya dunia ini. Betapa tragisnya ya manusia. Sebentar ada terpapar virus, hanya di dalam hitungan hari, bukan bulan, hari, bisa langsung pulang. Saudaraku, saya merenungkan itu. Saya enggak, Tuhan tolong, kita berdoa bergumul Indonesia untuk melakukan ini. Oh, saya juga berdoa, tapi saya dan pribadi saya berdoa begini. Betapa rapuhnya ya Tuhan hidup manusia ini. Dan semakin saya merenungkan itu, semakin saya memandang kepada kekekalan. Dan semakin saya memperkuat iman saya bahwa kekekalan sudah menanti kita. Dan semakin kita merenungkan itu, semakin kita tidak akan takut akan maut. Semakin kita merenungkan itu, semakin kita berkata, Tuhan terima kasih, aku sudah dipisahkan dari dunia ini. Aku sudah dipisahkan, sekarang aku milik Tuhan dan aku pengen kembali kepada Bapa. Oleh sebab itu, mari perkuat iman kita. Perkuat terus iman kita. Jangan sampai iman kita ini goyah. Dan jangan sampai iman kita itu berpindah menjadi iman dunia ini. Iman bahwa aku pasti sembuh. Iman bahwa aku pasti diberkati. Iman aku pengen punya mobil yang mewah. Iman rumahku akan nambah banyak. Soalnya aku bukan itu. Iman kita harus menjadi di dalam kondisi yang benar. Perspektif yang benar di dalam iman itu, yaitu iman kita akan masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru. Perkuat itu. Jangan perkuat iman kita untuk hal yang dunia ini. Tidak ada percuma. Dunia ini semakin hari akan semakin memburuk. Ya, kita berdoa untuk segera pandemi ini berlalu dari bangsa ini. Kita berdoa supaya pandemi ini berlalu untuk segera ekonomi bisa bangkit kembali. Tetapi sekali lagi itu hanya sarana dan itu bukan tujuan kita. Ya, yang kedua bagaimana kita bisa memandang sampai bisa menembus batas. Saudaraku, ini hati kita loh. Hati kita itu betul-betul harus dipindahkan ke surga. Kita tidak boleh mencintai dunia ini. Di mana hatimu berada? Apa yang ada di dalam hatimu itu? Hartakah? Atau surga? Seluruh hati kita, jangan menaruh hati kita kepada dunia ini. Tapi taruhlah hati kita kepada Kristus. Sang kekasih kita. Juru selamat kita. Calon mempelai pria kita. Biarlah hati kita ditaruh di dalam kerajaan Allah. Taruh kepada Bapa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Pindahkan hati kita.
Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita bisa mengerti, kita akan bisa melihat sampai menembus batas. Pindahkan hati kita, jangan kita mencintai dunia ini. Memang sekarang sulit, saudara. Mencari uang sulit. Ada dua respon orang hari-hari ini, manusia menghadapi respon keadaan ini. Apakah dia benar-benar mau meninggalkan dunia ini, benar-benar mau mengasihi Tuhan, atau benar-benar mau lebih lagi mengasihi dunia ini, lebih lagi mencintai dunia ini. Banyak orang dalam keadaan sulit ini bahkan melakukan apapun dengan segala cara demi, saudaraku, demi hidup kenyamanan di dalam dunia ini. Seharusnya kita memiliki hati, semakin kita melihat dunia ini kacau, semakin hati kita harus melekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini justru saya bersyukur, saudaraku, bahwa saya harus membawa hati saya lebih dekat kepada Tuhan, kepada kepastian, kepada realitas hidup itu, yaitu Bapa di surga. Saudaraku, yuk pindahkan hati kita ke surga. Jangan ada hati kita di dalam dunia ini. Jangan ada hati kita kepada yang lain, hanya kepada Bapa di surga, hanya kepada Tuhan Yesus, hanya kepada kekekalan itu. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa menembus batas? Saudaraku, kita harus betul-betul memiliki tekad. Tinggalkan segala sesuatu yang menghambat dan menghalangi mata kita dalam hal memandang kekekalan. Tinggalkan saudaraku, telinga kita untuk mendengar berita-berita yang tidak membawa kita kepada kekekalan. Karena itu merupakan intimidasi dalam hidup kita, merupakan racun atau makanan yang palsu, makanan yang tidak sehat dalam hidup kita. Mulai saudara banyak membaca firman, mendengar berita-berita Injil yang bagaimana akan membawa kita kepada kerajaan Allah, yang bagaimana membawa kepada kehidupan yang kekal. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat kita menjadi berkurang percaya kepada kekekalan. Tinggalkan saudaraku apa yang membuat kita menjadi tergiur, ingin kembali dunia ini, terpesona dengan dunia ini. Dan akhirnya timbul iri hati, akhirnya timbul sesuatu yang tidak baik. Tinggalkan itu saudaraku. Biarlah hati kita betul-betul hari ini hanya memandang kepada kekekalan. Saudaraku, percayalah, hidup manusia itu singkat. Hidup manusia itu singkat. Saudara lakukan ini tidak sebanding dengan kekekalan yang Allah sediakan. Sekalipun mungkin saudara masih berusia 20-30 tahun. Saudara berkata, oh saya masih hidup 70 tahun, 40 tahun ada dalam dunia ini. Tapi saudara, percayalah, selama 40 tahun kalau saudara mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk meninggalkan semua kenyamanan dunia ini, keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu ini, saudara akan mendapat sesuatu yang kekal, yang tidak bisa dibandingkan dengan hanya 40 tahun. Bahkan 100 tahun pun tidak bisa dibandingkan. Sebab itu saudara, ayo mulai hari ini memandang jauh ke depan. Memandang menembus batas. Saya hanya berdoa kepada saudara sekalian, kekasih dalam Tuhan. Ayo kita kerjakan, yuk kita lakukan ini saudara. Jangan sampai ya saudara, waktunya habis, kita tidak sempat untuk mengubah hidup kita, mengubah gaya hidup kita, mengubah habitat kita dalam dunia ini, berpindah menjadi habitat kerajaan Allah, habitat langit baru dan bumi yang baru. Kalau ini saudaraku, saudara lakukan mulai sekarang, selama ada kesempatan, percayalah saudaraku, kita akan sampai kepada tujuan. Kita akan maksimal di muka bumi ini, dan kita akan sampai kepada tujuan yang Allah tetapkan. Kita akan masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Percayalah ini saudaraku. Saudaraku, mari renungkan firman hari ini. Tidak ada yang berat sebetulnya, tetapi saudara mau nggak dan berdoa, Tuhan aku mau menembus batas, sehingga hidup kita selalu bergairah untuk Tuhan. Hidup kita selalu bergairah hanya untuk Kristus. Seperti Paulus katakan, kalau aku hidup, hidup bagi Kristus. Bahkan mati adalah keuntungan. Kenapa? Kita siap menerima upah. Ya, saudara, mari saya mengajak bersama-sama untuk tetap yuk kita memandang kepada kekekalan. Sampai menembus batas, jangan dipengaruhi oleh ilusi dunia ini, tapi kita memandang kepada realitas hidup yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya firman hari ini akan mengajarkan dan membawa kita naik lebih tinggi lagi, memiliki kecerdasan rohani. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak pada saat ini siapapun yang sedang mendengar berita Injil ini, saya ingin mengajak, mari setiap Jumat jam 8 malam saudara, kita
mengikuti pendalaman Alkitab melalui Zoom. Dan saudara bisa lihat di flyer, saudara bisa lihat di flyer ada Zoom ID-nya. Dan untuk mendapat passwordnya silahkan saudara WA kepada nomor HP yang tertera di flyer tersebut. Ya, saya menunggu saudara kita belajar untuk semakin kita mengerti akan kehendak Allah, dan kita semakin naik ke atas gunung Tuhan, semakin memiliki kecerdasan rohani. Semakin kita memiliki kecerdasan rohani, semakin kita akan memandang kekekalan semakin jelas. Ya, mari saudaraku, saya undang saudara untuk setiap hari Jumat jam 8 malam untuk mengikuti pendalaman Alkitab. Ya, dengan tema naik ke atas gunung Tuhan, dan subtema untuk minggu depan, Jumat minggu depan adalah The School of Life. Ya, sekolah kehidupan. Kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana Tuhan mau membentuk kita, mengajar kita sampai kita dewasa. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari angkat tangan kita. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, angkat tangan kita, bangkit berdiri, saudaraku. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Pujian ini merupakan doa kita. Jadikan kami indah di mata Bapa. Jadikan kami anak kesukaan Bapa. Dan semakin kami memiliki kecerdasan rohani, semakin kami bisa memandang menembus batas. Berikan pengertian kepada kami Tuhan untuk bisa menghadapi realitas hidup yang sesungguhnya, yaitu kekekalan. Betapa dahsyatnya pada saat kalau kami masuk di dalam kekekalan. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan atas kami. Kau kirimkan Putra Tunggal Bapa yang mulia datang ke dalam dunia ini, agar kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa, tolong kami untuk kami bisa menembus batas. Mungkin hari ini kami masih belum mengerti apa pengertian firman Tuhan khotbah pada pagi hari ini. Tapi hamba-Mu berdoa Bapa, bahwa setiap jemaat GSKI Cross, setiap anak-anak-Mu yang menjadi pecinta soal kebenaran, yang mendengar kebenaran ini, Tuhan singkapkan lebih lagi Bapa. Berikan pengertian lagi supaya kami semakin berdewasa dan kami semakin mengerti bahwa kami harus bisa menembus batas di dalam kami melihat. Kami diberikan pengertian yang lebih dalam lagi Bapa. Mari angkat tangan kita. Katakan, jadikan kami indah. Angkat tangan, inilah doa kami Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, sekali lagi, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku.
ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah ya Bapa di dalam pandangan-Mu. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapa, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau menyiapkan seluruh keberadaan kami. Perjamuan kudus ini bukan menjadi satu kebiasaan. Perjamuan kudus ini bukan menjadi satu rutinitas. Tapi biarlah perjamuan kudus ini terus sungguh Tuhan. Setiap kali kami mengikuti perjamuan kudus, kami benar-benar melihat betapa baiknya Tuhan Yesus bagi kami. Betapa kasih Bapa begitu besar atas manusia. Dan memberikan putra tunggal Bapa yang maha mulia bagi kami. Yang Bapa sangat sayangi. Supaya kami dikembalikan pada rancangan semula. Penderitaan yang telah dilakukan, yang telah terjadi pada yang mulia Tuhan Yesus adalah demi kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh merenungkan ini, boleh merenungkan karya salib-Mu. Kalau kamu boleh masuk dalam perjamuan kudus ini, sungguh kebaikan-Mu Bapa. Biar semakin hari kami semakin mengasihi Bapa. Semakin hari kami semakin mencintai Bapa. Semakin hari kami mau semakin jelas melihat realitas kehidupan, yaitu kekekalan. Angkat tangan kita. Kita katakan salibnya, salibnya. Kita sungguh berdoa, katakan. Renungkan kepandang salib Tuhan. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, salibnya. Salib-Mu Bapa, salib-Mu ya Tuhan Yesus, yang menjadikan kamu menjadi kembali kepada rancangan Bapa semula. Salib-Mu ya Tuhan Yesus yang menyelamatkan aku. Salib-Mu ya Tuhan Yesus yang telah menebus aku dan membebaskan aku dari segala kutuk. Salib-Mu ya Tuhan Yesus, aku boleh ada seperti ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Sekali lagi katakan salibnya. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita katakan bersama-sama, aku percaya Tuhan, bahwa roti yang aku pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuhmu. Kau hidup di dalam aku hidup di dalam engkau, dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang di dalamku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama katakan, aku percaya Tuhan, bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darahmu, yang merupakan meterai, perjanjian yang baru antara engkau dan aku. Yang percaya katakan amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita. Kita mengucap syukur dan berkata sekali lagi, salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi kata salibnya, salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami lakukan. Kami berjanji, kami mau semakin mengasihi Bapa. Kami berjanji untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kami mau memandang menembus batas. Kami terus hanya mau memandang satu tujuan, kota abadi, kepada kota abadi kami. Yerusalem baru, langit baru, dan bumi yang baru. Bapa, kami bukanlah berasal daripada dunia ini. Kami berasal daripada Tuhan.
Oleh sebab itu tempat kami bukan di dunia ini, tapi tempat kami kelak di langit baru dan bumi yang baru. Kami yakin itu ya Bapa. Dan kami terus akan memperkuat iman kami. Kami akan memindahkan hati kami ke surga. Dan kami juga Tuhan akan melepaskan semua halangan-halangan dalam hidup kami yang menghalangi kami untuk memandang kepada kekekalan. Tolong kami Bapa, berikan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami pada pagi ini, kami mengangkat tangan, kami siapkan hati kami menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kemurahan dan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus dan penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Amin. Saudaraku, dengan demikian selesai sudah pertemuan raya GSKI Kraus Cirebon. Sekali lagi saya mengingatkan dan mau mengajak saudara untuk mengikuti pendalaman Alkitab via Zoom yang diadakan setiap hari Jumat jam 8 malam ya. Untuk Zoom ID-nya saudara bisa lihat di flyer ya, dan untuk passwordnya saudara bisa menghubungi melalui WA ke nomor yang telah ada disediakan. Yang kedua, saudaraku, saya tetap menghimbau terus untuk menjaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat, saudaraku. Melihat keadaan situasi yang sangat tidak baik dan mutasi virus yang terus berkembang, saudaraku. Saya berdoa supaya kita semua digambar dengan Tuhan, tetapi tetap ada tatanan, ada satu hal yang harus kita lakukan. Ya, oleh sebab itu kalau saudara melihat hari ini tidak ada singer, tidak ada apa, saudaraku, ini adalah untuk supaya menjaga kita tidak melakukan kerumunan. Tempat ini tidak begitu besar. Di tempat ini hanya ada 3 orang, saya, istri saya, dan Bapak Pendeta Indra Jeffrey yang memain musik dan merekam semuanya ini. Cukup itu saudaraku, karena kita pun ingin membantu pemerintah untuk supaya pandemi COVID ini cepat bisa berlalu, memutus mata rantai COVID ini. Ya, saudaraku, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.